Anthony Ginting mencatatkan prestasi gemilang bagi Indonesia dalam laga perempat final Piala Thomas 2024 melawan Korea Selatan dengan mengalahkan Jeon Hyuk Jin, memberikan kontribusi penting dengan kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pertandingan sengit antara Ginting dan Jeon Hyuk Jin berlangsung di High Tech Zone Sports Center pada Jumat sore WIB, menghadirkan momen dramatis yang membuat penonton terpaku di tempat duduk mereka. Ginting, yang mengalami kesulitan di awal game pertama, berhasil melakukan comeback yang mengejutkan setelah kekalahan di game pertama, menaklukkan lawannya dengan skor akhir 14-21, 21-16, 21-16. Game pertama dimulai dengan kurang menguntungkan bagi Ginting, di mana Jeon Hyuk Jin langsung mengambil alih kendali permainan dengan memimpin 4-0, 9-4, bahkan 11-6. Meskipun sempat mendekati Jeon setelah interval dengan meraih 3 poin beruntun, namun Jeon kembali meninggalkan Ginting dengan raihan 8 poin beruntun, mengubah skor menjadi 19-9. Jeon akhirnya memenangkan game pertama dengan skor 21-14 setelah membutuhkan 4 game point. Namun, Ginting tidak menyerah begitu saja. Dia memulai game kedua dengan semangat baru, menunjukkan keberanian dan ketangguhannya dengan menyamakan kedudukan 9-9 setelah awal yang sulit. Momentum perlahan berubah ke arah Ginting saat dia merebut 6 angka berturut-turut, memimpin 15-10. Meskipun Jeon mencoba untuk merebut kembali kendali, Ginting mempertahankan momentumnya hingga memenangkan game kedua dengan skor 21-16, menciptakan suasana tegang untuk game penentuan. Game penentuan berlangsung dengan intensitas yang sama. Ginting dan Jeon saling kejar angka hingga pertengahan game, di mana Ginting berhasil memimpin dengan skor 13-8. Namun, Jeon tidak menyerah begitu saja dan terus mengejar ketertinggalannya. Kemenangan tampak semakin dekat bagi Ginting saat dia berhasil menciptakan match point setelah smash silangnya tak terbendung oleh Jeon. Dan akhirnya, dengan smash yang melebar dari Jeon, Ginting memastikan kemenangan bagi Indonesia dengan skor 21-16 dalam game penentuan. Pertandingan selanjutnya dalam ajang Thomas Cup 2024 akan mempertemukan nomor ganda putra. Indonesia akan diwakili oleh pasangan Bagas Maulana dan Muhammad Shohibul Fikri, yang akan berhadapan dengan Kang Min Hyuk dan Seo Sung Jae dari Korea Selatan. Pertarungan sengit diprediksi akan terjadi lagi, dan para penonton tidak sabar untuk melihat aksi selanjutnya dari tim Indonesia dalam upaya mereka meraih kemenangan dan melaju ke babak selanjutnya. Dengan kemenangan dramatis ini, Anthony Ginting telah menunjukkan ketangguhannya sebagai salah satu pemain bulu tangkis terbaik Indonesia. Prestasi ini tidak hanya menginspirasi para penggemar bulu tangkis di Indonesia, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia tetap menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan dalam arena bulu tangkis internasional. Anthony Ginting, dengan kemenangan gemilangnya, telah mengukir namanya dalam sejarah bulu tangkis Indonesia. Prestasi ini bukan hanya sekadar kemenangan dalam satu pertandingan, tetapi juga menjadi representasi dari semangat juang yang tak kenal lelah untuk mengangkat nama bangsa. Kemenangan ini juga menjadi inspirasi bagi para pemuda Indonesia untuk terus berjuang dan berusaha meraih prestasi di berbagai bidang. Pada pertandingan selanjutnya dalam ajang Thomas Cup 2024, pasangan ganda putra Indonesia, Bagas Maulana dan Muhammad Shohibul Fikri, akan bertarung sengit melawan pasangan Kang Min Hyuk dan Seo Sung Jae dari Korea Selatan. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi ujian yang berat bagi kedua pasangan, namun juga menawarkan peluang besar untuk menunjukkan kepiawaian dan kemampuan mereka di atas lapangan. Antusiasme dari para penggemar bulu tangkis Indonesia sangat tinggi, dengan harapan besar agar pasangan ganda putra ini bisa membawa pulang kemenangan demi kemenangan bagi Indonesia. Selain itu, kemenangan Anthony Ginting juga menjadi momentum penting bagi tim Indonesia untuk memperkuat semangat dan kepercayaan diri mereka dalam menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya. Jonathan Christie, atau yang akrab disapa Jojo, telah menunjukkan mentalitas yang solid menjelang pertandingan perempat final Piala Thomas 2024. Pasalnya, pada Jumat, 3 Mei 2024, mendatang, tim Indonesia akan berhadapan dengan Korea. Sebuah pertemuan yang membangkitkan semangat balas dendam bagi Jojo dan rekan-rekannya. Jojo mengakui bahwa performa Indonesia ketika bertemu Korea dalam Asian Games 2022 lalu sangat buruk. Kekalahan itu menjadi sebuah catatan yang memotivasi tim Indonesia untuk tampil lebih baik kali ini.
Meskipun mengakui bahwa Korea termasuk tim underdog, Jojo dan timnya telah menyiapkan strategi dan mempersiapkan mental untuk pertandingan besok. Saat ini, seluruh tim Thomas sudah berkumpul dan kami tengah mempersiapkan strategi untuk pertandingan besok, ujar Jojo, seperti yang dilansir oleh PBSI. Ia juga menekankan pentingnya menganggap pertandingan ini sebagai partai final, untuk memotivasi diri dan rekan-rekannya. Jojo percaya bahwa dengan semangat juang yang tinggi, semua pemain Indonesia yang turun lapangan dapat memberikan performa terbaik mereka. Hasil pertandingan biarkan Tuhan yang mengatur, tapi kami harus menunjukkan semangat juang, karena itu akan berpengaruh pada teman-teman yang akan bertanding berikutnya, tambahnya. Memori kekalahan Indonesia atas Korea di Asian Games masih membekas, terutama bagi Jojo. Saat itu, hanya Anthony Ginting yang berhasil menyumbangkan poin, sementara Jojo sendiri harus mengakui keunggulan lawan. Namun, Jojo yakin bahwa kali ini mereka memiliki peluang untuk menebus kekalahan tersebut. Tim Indonesia sadar akan keunggulan Korea, terutama di sektor ganda dengan kehadiran Kang Seo dan Kim Won Ho. Meskipun demikian, harapan besar diletakkan pada performa konsisten Jojo dan Ginting untuk membawa pulang kemenangan untuk Indonesia. Pada pertandingan sebelumnya, Ginting mengalami kekalahan melawan Pranay dari India. Namun, harapan masih besar bahwa Ginting dapat bangkit kembali dan memberikan kontribusi besar untuk tim Indonesia. Selain itu, harapan juga terletak pada faktor kebersamaan dan semangat juang yang tinggi dari seluruh tim. Mereka bertekad untuk memberikan yang terbaik dan menganggap setiap pertandingan sebagai sebuah kesempatan untuk membuktikan kemampuan mereka. Dengan persiapan yang matang dan semangat yang membara, tim Indonesia siap bertarung dengan segala kemampuan mereka di perempat final Piala Thomas 2024. Mereka tidak hanya bertarung untuk meraih kemenangan, tetapi juga untuk menebus kekalahan masa lalu dan mengukir sejarah baru bagi bulu tangkis Indonesia. Semua mata tertuju pada Jonathan Christie dan rekan-rekannya, siap mengukir prestasi gemilang di atas lapangan. Para penggemar bulu tangkis tanah air dengan antusias menantikan pertandingan seru antara tim Indonesia dan Korea. Kedua tim ini memiliki sejarah persaingan yang panjang dan memunculkan rivalitas yang menarik untuk disaksikan. Pertemuan di perempat final Piala Thomas 2024 ini menjadi momen yang dinantikan untuk melihat bagaimana kedua tim akan saling menguji kemampuan dan strategi mereka. Dukungan dari para supporter juga menjadi modal penting bagi tim Indonesia untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Keberhasilan tim bulu tangkis Indonesia akan menjadi semangat tersendiri bagi dunia olahraga tanah air. Prestasi gemilang ini tidak hanya akan membawa kebanggaan bagi Indonesia, tetapi juga akan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mengejar mimpi mereka dalam bidang olahraga. Dukungan dari seluruh rakyat Indonesia diharapkan dapat menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk berjuang sampai akhir. Selain persiapan secara fisik dan teknis, aspek mental juga menjadi fokus utama bagi tim Indonesia. Mereka harus mampu mengendalikan tekanan dan emosi di atas lapangan serta tetap fokus pada strategi yang telah disusun. Mental yang kuat dan semangat juang yang tinggi akan menjadi kunci bagi tim Indonesia untuk meraih kemenangan dan melangkah lebih jauh dalam turnamen ini. Dengan semangat solid dan tekad yang bulat, Jonathan Christie dan rekan-rekannya siap memberikan pertandingan terbaik mereka untuk meraih kemenangan. Mereka tidak hanya bertarung untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan mempersembahkan kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia.